Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang sebuah alasan kenapa Riza Ramli CS selalu berkuar-kuar dan membuat kegaduhan di bangsa ini. Amin Rais selalu menyerukan tentang people power. Riza Ramli selalu menyerukan tentang KKN, tentang korupsi. Rocky Gerung selalu mengkritik keras terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Seorang Riza Ramli, ternyata dia punya agenda tertentu. Dia punya rencana yang begitu matang untuk melengsarkan Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dari jabatannya. Hal-hal ini akan saya sajikan dalam muatan video ini agar kita semua bisa mengetahuinya. Rencana-rencana jahat dari manusia-manusia penjahat, dari manusia-manusia sampah, dari manusia-manusia yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini dan yang selalu meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan nanti di akhir video, saya akan sedikit memberikan tanggapan terkait dengan kegaduhan dan rencana besar yang dilakukan oleh Riza Ramli bersama kawan-kawannya itu. Mari kita simak bersama-sama. Kebangetan sudah tolol, goblok, bajingan lagi pengecut di demo kampung. Kalau mau begitu jangan berkuasa, ini mau pulang kampung. Orang tolol, baperan, no Rocky, no party, no ARM, no party. Sampai ketemu di sidang kedua perdata Rocky Gerung. Kita tetap semangat, kita bukan pasukan penjilat. Tangkap penjilat. Hidup Rocky Gerung pahlawan. Jokowi. Gue cuma mau bilang satu, no Rocky, no party. Gue suka gaya lo, Bang Rocky. Jadi mereka ini menyerukan tentang pembelaan terhadap Rocky Gerung ya. Hari ini Jokowi bercita-cita untuk jadi raja di Indonesia. Lihat aja dandanannya. Kalau pakaian daerah rakyat biasa dong. Ini pakaian daerah raja-raja. Itu kan baju topi Raja Amangkurat. Amangkurat satu pengkhianat paling besar dalam sejarah di Pulau Jawa. Kok tega gitu? Nah kita semua, termasuk saya, bekas menterinya, itu ketipu dengan tampangnya yang merakyat, yang lugu. Kita kena prank semua. Kirain orang ini tampangnya merakyat, gayanya merakyat, jujur, ya kan? Tapi ternyata kagak. Hatinya itu untuk oligarki. Dia sendiri kepengen jadi oligarki dan keluarga. Ini merupakan pengkhianatan terhadap
Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang berkhianat? Tindakannya bikin rakyat susah, selalu belain asing, terutama China, dan yang kedua, ya kan, dia sendiri ambisinya itu pengen bikin kerajaan. Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais, mereka adalah pasangan yang sangat pas, pasangan sakit hati, pasangan sesepuh, pasangan orang tua yang sudah tidak dipercaya rakyat lagi, tapi perjuangannya itu sangat-sangat luar biasa supaya Bapak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Itulah mereka, Bapak Rizal Ramli dengan Bapak Amin Rais. Dengan perjuangan itu, Bapak ini mempunyai gelar. Jangan salah, Pak Amin Rais dan Bapak Rizal Ramli ini juga mempunyai gelar. Ibarat pemain wayang, kayak Sengkuni dengan Durno. Cocok orang dua ini, nggak bisa dipisahkan. Pokoknya sudah pasangan serasi, seperti ada dandang ambek tutupe, seperti itu. Tapi Pak Amin Rais, ya kan, dengan Pak Rizal Ramli, berjuanglah terus Pak. Jangan putus asa, jangan menyerah Pak. Nanti kalau sampean sudah frustasi atau menyerah, atau memang sampean sudah tidak mampu, sudah putus asa, barangkali loh ya, Bapak mau mencari tali, saya ada Pak, di rumah ada 4. Barangkali mau dipakai, silahkan Pak. Tidak saya pungut biaya, gratis. Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam, ya. Kemudian di dalam rumah Jokowi itu bersemayam, insya Allah, korupsi yang luar biasa. Jadi ini sudah tidak ada waktu lagi lah, ya. Jadi enough is enough, and then we have to do something. Something itu apa? Mari kita pikir bersama nanti, ya. Terima kasih. Sebentar lagi Pak Jokowi ini bakal selesai lah, ya. Alhamdulillah. Ini rencana besar ya dari Ramli. Kita satu akan nurunin harga BBM supaya rakyat senang. Kita akan turunkan tarif listrik kedua tahun yang lalu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, tagihan listriknya lebih hemat 40%. Di kantongnya ada uang. Kita akan fokus buat naikin kesejahteraan petani. Ya sederhana kok. Pemerintah Gus Dur udah buktikan 2 tahun kita nggak import. Kalau kita semangat, kita naikin kalau perlu harga gabah 2 kali harga pupuk. Untungnya kotor 100%. Yang mau nanam padi bukan hanya petani, pedagang pun ikut-ikut nanam sawah baru. Mana ada bisnis untung kotor setahun 100%? Kagak ada. Kalau kita lakukan itu, kita bukan import beras, kita ekspor beras ke negara Asia lainnya. Kita jadi gudang pangan dari Asia. Kita jadi football of Asia. Kenapa? Petani kita rajin, hujan ada, matahari ada. Yang penting kalau mereka nanam jagung, mereka untung setiap tahunnya minimal 20-30%. Nanam bawang untung, tentu nggak bisa semua komoditi. 6-7 komoditi. Ya, kalau kita lakukan itu, petani kita akan makmur. Nah, yang kedua, gimana sih caranya supaya makmur? Waktu SBY mau menjadi presiden, dia minta nasihat saya. Saya bikinin pidato bahan kampanyenya Pak Kiai. Ya, yang dia selalu pidato harus pro growth, pro pertumbuhan ekonomi. Harus pro job, karena yang nganggur banyak. Harus pro poor, yang miskin banyak. Itu SBY pidatonya itu doang. Nah, saya ajak dia ketemu Perdana Menteri Mahathir. Dia belum pernah ketemu Mahathir waktu itu. Ya, karena saya pengen SBY belajar kenapa rakyat di Malaysia, rakyatnya 3,5 kali lebih makmur dari kita. Bagaimana dia bantu Bumi Putra di Malaysia sehingga setara dengan orang Cina dan India.
pada dasarnya sederhana. Mahathir itu dulu petani di Malaysia hanya tinggal di Malaysia Barat, Malaysia Timur kosong. Mahathir kasih tahu siapa petani yang mau pindah ke timur dikasih tanah gratis 7 hektar, dikasih kredit cost of living 5 tahun, suruh nanam karet, nanam sawit, nanam coklat. 5 tahun mereka panen, mereka kaya raya dadakan. Habis itu petani Malaysia ini nggak mau lagi kerja di kebun, dia mau jadi tukang kebun doang. Dia panggillah 3,5 juta Natbihin untuk kerja di kebun-kebun di Malaysia. Nah, saya bilang sama SBY, jangan tiru program transmigrasi, karena itu program gagal. Karena yang dikasih tanahnya hanya 2 hektar. Tanah di luar Jawa tidak sesubur di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa banyak gunung berapi. Jadi kalau ada petani dari Jawa Tengah dikirim ke Lampung belasan tahun yang lalu, dia kerja sampai tua, sampai umur 60, baru tanahnya subur. Punya anak 3 atau 4, 2 hektar dibagi 4, hanya setengah hektar. Sama saja dengan memindahkan kemiskinan dari Jawa ke luar Jawa. Mahathir lebih canggih, dia kasih 7 hektar supaya ada lompatan kekayaan petani. Saya bujukin SBY, tak bantuin bikin papernya. Dia selalu waktu itu pakai spidol, yang bagus pakai spidol merah, spidol hijau. Mas, kita bujukin petani kita di Jawa untuk pindah ke luar Jawa. Kita kasih mereka masing-masing satu keluarga tanah 10 hektar. Penduduk lokal supaya nggak ngiri, kita kasih 15 hektar daripada kita ngasih sama Taipan ini jutaan hektar. Lebih bagus kita kasih rakyat kita. Tanah kita 9 kali lebih luas dari Malaysia. Kita kasih mereka kredit cost of living 5 tahun, suruh nanam sawit, coklat, karet, apa aja. Begitu panen, kawan-kawan petani yang pindah ke luar Jawa jadi kaya raya. Satu yang dia lakukan, pasti dia kirim uangnya buat adiknya, keponakannya, keluarganya di Pulau Jawa. Habis itu dia beli mobil, dia jadi turis ke luar negeri, dia kaya raya. Dan dia malas juga, saya bilang sama SBY. Nah, terus gimana? Ya nanti kalau mereka udah panen, pasti mereka nggak mau jadi petani lagi. Kita panggil orang Pakistan, orang Bangladesh buat jadi tukang tani di Indonesia. Kembali, SBY ketawa, wah bagus sekali Mas Rizal Canggih. Ya, sayang dia jadi presiden, dia nggak bikin apa-apa. Jadi kebanyakan pemimpin kita kalau janji itu bohong. Janji itu cuman buat kampanye. Tidak ada prinsip amanah. Janji itu kontrak kita dengan umat, kontrak kita sama rakyat, kontrak kita sama Tuhan. Kebanyakan pemimpin Indonesia hanya janji buat kampanye, hanya jadi slogan-slogan, tapi nggak bikin apa-apa untuk membuat janji itu jadi kenyataan. Ini yang kita harus ubah. Habis Jokowi selesai, kita bikin petani Indonesia untung. Caranya gimana? Satu, kita bagi tanah di luar Jawa. Yang kedua, bagaimana kita bikin, kalau dia nanam tadi 6-7 komoditi, padi, jagung, dia nguntung. Setiap 5 tahun dia nambah kaya 2 kali. Baru Indonesia hebat. Bisa nggak dong? Bisa banget. Nah, yang ketiga soal hutang. Besar memang, tapi selalu ada jalannya. Tuhan itu maha hebat, maha kuasa. Dia kasih kita kecerdasan, dia guide kita buat cari solusi. Apa contohnya solusinya?
Jadi waktu zaman Gus Dur itu Jerman ngeledek Indonesia mulu. Dia bilang Indonesia tukang perusak hutan. Hutan yang ada oksigen dihabisi. Akhirnya saya ajak makan siang Menteri Keuangan Jerman. Saya bilang jangan gitu dah. Kita cari solusi yang win-win, sama-sama menang. Bagaimana caranya? Saya sediakan 300.000 hektar untuk konservasi. Kita tidak akan ganggu, tapi kamu potong utang Indonesia 600 juta dolar. Kita lakukan 5 kali. Total sediakan 1,5 juta hutan untuk konservasi, dia potong 3 miliar dolar. Dia tanda tangan, dia setuju, kita laksanakan zaman Gus Dur 1 kali. Itu istilahnya kita tukar hutang dengan oksigen. Sayang Gus Dur dijatuhkan, jadi nggak berlanjut. Tapi nanti sehabis Jokowi kita akan lakukan dalam skala lebih gede lagi. Kenapa? Masalah lingkungan itu masalah nomor 1 hari ini di dunia. Amerika, Rusia berantem, sama Cina berantem. Tapi soal lingkungan hidup mereka sama. Karena kalau dunia rusak, nggak ada oksigen, semua kita mati. Jadi nanti kita tukar 20 juta hutan Indonesia buat konservasi, tapi hutang Indonesia kita potong 60 miliar dolar. Yang kedua, saya nggak usah sebutin negaranya karena rahasia. 6 bulan sebelum COVID, saya ke negara besar itu, saya tanya, kamu kalau ngasih bank sentralnya, kalau ngasih pinjem uang ke swasta, kamu masa kasih bunga, bayar bunganya buat swasta? Kebalik, harusnya kan swasta yang bayar bunga, dia bayar bunga 1% atau minus 1% lah istilahnya bunganya. Kita setiap kali kita minjam bunganya 6,5%, paling mahal di dunia. Saya bilang, kamu beli semua hutang Indonesia, tak kasih bunga. Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh.
ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Oke guys, kita mendengar bersama-sama, kita pun menyimak bersama-sama. Rupa-rupanya Amin Rais bersama Riza Ramli ini adalah pasangan yang serasi. Serasi sama-sama frustrasi, serasi sama-sama somplak, serasi sama-sama sengkuni, serasi sama-sama manusia yang benar-benar tidak bisa melihat kemajuan di negeri ini. Pada dasarnya kedua orang ini adalah bukti nyata mereka sedang sakit hati, dan rasa sakit hati itu sudah sangat akut. Bagaimana tidak, rencana besar yang dilakukan oleh Riza Ramli yang kita simak bersama-sama dalam muatan video tadi membuktikan bahwa itu semua adalah omong kosong. Karena dulu ketika Riza Ramli dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perekonomian, lantas kemudian Presiden Joko Widodo memecat dengan tidak hormat si Riza Ramli ini karena dinilai tidak becus dalam bekerja. Seorang Riza Ramli hanya tahu nyinyir tetapi tidak bisa bekerja. Dia hanya bisa berkuar-kuar, dan bukti nyatanya sekarang bahwa dia adalah salah satu public figure yang selalu membuat kegaduhan di bangsa ini di usianya yang 1-2 hari lagi akan masuk liang lahat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hal-hal yang dilakukan oleh manusia-manusia frustrasi, manusia-manusia yang sedang sakit hati ketika melihat kemajuan di bangsa dan negara ini sudah terpampang nyata di depan mata kita. Segala cara mereka lakukan agar nama mereka tetap dikenal oleh sesama anak bangsa. Tapi sayang, hal-hal yang mereka taburkan, benih-benih yang mereka siram bukan tentang kebaikan, tetapi tentang kebiadaban dan tentang kurang ajar. Saya yakin dan percaya bahwa generasi milenial, kaum Z saat ini sudah sangat cerdas. Mereka akan melihat dengan seksama. Bahkan mereka pun akan berani untuk speak up tentang kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tidak ada gunanya kita membuat kegaduhan di bangsa ini dengan hal-hal yang tidak positif. Lebih baik kita sedikit berbicara dan lebih banyak berbuat, memberikan bukti nyata dan aksi nyata kepada rakyat Indonesia. Itu akan jauh lebih terhormat, jauh lebih elegan, dan jauh lebih mulia.
sesama anak bangsa yang mencintai kemajuan di bangsa ini, yang mencintai pemerintah saat ini, mari kita berpikir lebih kritis. Jangan serta-merta dan jangan mudah terprovokasi seperti bapak-bapak dan emak-emak yang rela untuk menjemurkan dirinya di panas terik matahari hanya demi membela seorang Rocky Gerung yang mengatakan Presiden Joko Widodo bajingan dan tolol. Walaupun mereka mengatakan bahwa jangan baper, tetapi kita ketahui bersama bahwa seorang Presiden Joko Widodo adalah pemimpin terbaik saat ini. Elektabilitas dan approval rating dari seorang Presiden Joko Widodo sudah mencapai 90%. Tidak main-main. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan pemahaman baru kepada kita semua, dapat mengedukasi kita dalam dunia politik. Oleh karena itu, saya mau menggarisbawahi bahwa politik itu adalah hal-hal yang dinamis. Politik itu kita harus mampu untuk menganalisa dengan logika dan akal sehat kita. Sehingga saya yakin dan percaya, dan saya pun mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, kita jangan terprovokasi dengan manusia-manusia sampah, dengan manusia-manusia sengkuni, dengan manusia-manusia yang sedang frustrasi dan rasa sakit hatinya sudah sangat akut, sehingga kita tetap menjadi manusia-manusia waras, tetap menjadi manusia-manusia yang selalu mengedepankan akal sehat kita dalam memilih pemimpin di tahun 2024 nanti. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan mari kita kawal terus Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.